Perkenalkan, nama saya Abi Eksa Hanifan dengan NIM 21055311084 dengan dosen pengajar Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT. Di sini saya akan menjelaskan casting proses, yaitu proses pencairan logam dan pengencoran pada cetakan pasir. Pertama, pengencoran logam. Pengencoran logam sendiri adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang berbentuk produk yang diinginkan. Selanjutnya ada melting for metal casting. Ada beberapa cara untuk meleburkan metal, yaitu cupola melting, electric arc melting, crackable melting, air furnace melting, induction melting, yang mana ada dua, high frequency dan low frequency, open heart melting, dan pouring. Yang pertama ada cupola melting. Cupola melting adalah alat peleburan yang digunakan dalam pengencoran yang dapat digunakan untuk melelehkan besi tuang. Kubah dapat dibuat hampir semua ukuran, sehingga bentuknya praktis. Namun sekarang cupola melting jarang dipakai karena faktor lingkungan. Proses pada cupola melting yaitu bahan bakar dan logam yang akan dilebur bersentuhan langsung. Jadi tumpukan dilapisi dengan bahan tahan api dan lapisan alternatif, dan logam ditempatkan di dalamnya. Beberapa mineral, terutama batu kapur, termasuk dalam logam yang akan dicairkan. Udara dihembuskan melalui tumpukan dari bawah melalui bukaan yang disebut tuyeres. Lapisan bawah kokas dinyalakan pada awalnya. Panas dari kokas yang terbakar melelehkan logam yang mengalir ke bagian bawah kubah, dari mana ia dapat dihilangkan dengan membuka lubang keran. Truk juga dikeluarkan dari bawah, dari lubang keluar tepat di atas lubang yang digunakan untuk menghilangkan logam cair. Saat kokas dikonsumsi dan muatan logam meleleh, pembakaran secara bertahap berlanjut ke atas. Lapisan atas dipanaskan oleh aliran gas panas. Logam tambahan, kokas, dan batu kapur dapat ditambahkan dari pintu pengisian di bagian atas. Tumpukan saat operasi berlangsung. Muatan logam terdiri dari skrap baja, skrap besi, atau besi kasar. Logam cair menyerap karbon dari kokas, sehingga peleburan kubah umumnya terbatas pada besi tuang, dapat ditempa, dan hasilnya ulet. Kemudian ada electric arc melting, yaitu pencairan logam menggunakan listrik dengan tegangan listrik yang lebih kuat, sehingga mampu melelehkan bahan atau logam. Dalam metode ini, menggunakan dua busur, yaitu satu dari elektroda ke logam dan satu lagi dari logam ke elektroda kedua. Busur memanjang dari satu elektroda ke elektroda lain, dan panas dipindahkan ke logam melalui radiasi. Peleburan busur listrik ini digunakan secara luas untuk produksi baja paduan dan baja karbon, dan untuk besi lunak, besi OLED, baja perkakas, dan besi tuang kekuatan tinggi. Pengendalian emisi lingkungan yang tidak diinginkan lebih mudah dengan tungku listrik ini atau electric arc melting dibandingkan dengan cupola. Jadi tingkat polusi lebih rendah. Selanjutnya ada crucible melting, yaitu proses peleburan tertua. Digunakan sejak awal sejarah pengencoran. Pada crucible melting ini, menggunakan tungku logam berbentuk cangkir, berlapis tahan api yang biasanya dipanaskan dengan gas, minyak, atau juga hambatan listrik atau induksi. Memiliki wadah bagian dalam untuk menahan muatan logam. Wadahnya terbuat dari tanah liat silikon karbida atau campuran tanah liat grafit. Tungku dapat dimiringkan untuk dituangkan atau wadah dapat diangkat. Metode ini digunakan untuk melelehkan kuningan, perunggu, aluminium, dan magnesium untuk coran pasir, kecuali untuk pemanasan induksi, logam besi biasanya tidak dilebur dalam tungku semacam ini. Selanjutnya ada air furnace melting. Peleburan menggunakan tungku udara yang khas. Minyak atau batu bara bubuk dibakar di satu ruang, dan muatan ditempatkan di ruang lain. Panas dari bahan bakar yang terbakar melewati dan diserap oleh muatan, dan melelehkannya. Tidak ada kontak langsung antara logam atau muatan dan bahan bakar. Memungkinkan kandungan karbon dikontrol secara ketat.
Minyak atau batu bara yang dihaluskan digunakan sebagai bahan bakar. Beberapa tungku yang lebih kecil menggunakan gas alam. Jenis tungku ini digunakan dalam produksi coran dari besi cor kelabu atau lunak, kuningan, dan perunggu. Selanjutnya ada induction melting. Dengan metode ini, perputaran arus listrik dalam kumparan menciptakan medan magnet yang menginduksi listrik sehingga menaikkan resistensi logam yang menyebabkan naiknya suhu sehingga melelehnya bahan. Yang pertama ada high frequency, digunakan dalam frekuensi tinggi, biasanya 250 hingga 3000 Hz. Metode high frequency ini digunakan pada frekuensi tinggi. Koil mengelilingi wadah yang berisi logam. Koil tersebut terbuat dari pipa tembaga dan air disirkulasikan melalui pipa untuk mencegah koil dari pemanasan berlebih. Proses high frequency ini juga dapat beroperasi pada frekuensi rendah, misalkan 60 Hz. Pencairannya berlangsung cepat pada frekuensi yang lebih rendah. Induksi memberikan efek pengadukan. Pada frekuensi yang lebih tinggi, tingkat daya yang lebih tinggi dapat digunakan pada peleburan logam mulia seperti kuningan, aluminium, besi cor. Selanjutnya ada yang low frekuensi, beroperasi pada frekuensi rendah misalnya 60 Hz. Wadah peleburan memberikan loop tetapi hanya satu bagian dari loop yang dikelilingi oleh koil. Logam dalam loop ini dipanaskan dengan induksi dan panas dipindahkan ke seimbangan logam dengan konveksi dan induksi. Tungku jenis ini beroperasi pada frekuensi rendah. Laju leleh sangat tinggi dengan metode ini, dan suhu dapat dikontrol secara akurat. Pada frekuensi rendah ini, logam cair harus disalurkan sehingga diperlukan muatan awal dari logam cair yang cukup untuk membentuk lingkaran. Bahan padat kemudian dapat ditambahkan. Tungku inti frekuensi rendah ini sering digunakan sebagai tungku penahan. Selanjutnya ada open heart melting, bersifat reverberatory dan regeneratif. Open heart melting menggunakan panas pembakaran bahan bakar gas atau minyak atau juga batu bara untuk mengubah muatan besi baja cair. Temperatur tinggi diperlukan untuk peleburan. Peleburan diperoleh dengan memanaskan udara pembakaran dan bahan bakar gas. Metode ini digunakan dalam produksi baja dan besi tuang. Juga digunakan untuk memasok logam cair untuk operasi pengecoran. Tungku perapian terbuka pengecoran biasanya lebih kecil. Pada gambar di samping mengilustrasikan tungku perapian terbuka atau open heart melting yang khas, yang bersifat reverberatory dan regeneratif tadi. Logam dalam tungku dipanaskan oleh nyala api yang melewat muatan. Nyala api berasal dari pembakaran gas, minyak atau batu bara yang dihaluskan. Atap tungku yang rendah memantulkan panas ke bawah ke logam di tungku. Baik bahan bakar dan udara diumpankan dari satu sisi ke area tengah di mana nyala api dan pemanasan terjadi. Kamar-kamar di sisi yang berlawanan dipanaskan oleh nyala api dan gas buang yang bergerak melaluinya. Kolam logam cair di tungku dangkal yang menyediakan area maksimum untuk perpindahan panas persatuan volume logam. Setelah jangka waktu tertentu, arah aliran di balik ruang dipanaskan dari siklus sebelumnya. Pada gilirannya, memanaskan bahan bakar dan udara yang masuk. Kebanyakan tungku perapian ini secara kimiawi bersifat basah, seperti yang ditentukan oleh bahan lapisan tungku batu bata. Tungku dasar menghilangkan belerang, silikon, karbon, dan mangan dari logam muatan. Muatan yang digunakan dalam pembuatan baja struktural termasuk biji besi, batu kapur, scrap, dan kemudian besi kasar cair. Penambahan dapat dilakukan pada baja untuk menghasilkan posisi komposisi yang diinginkan. Oksigen dapat ditambahkan ke area pembakaran tungku untuk mengurangi proses dan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Logam jadi dikeluarkan dari lubang di bagian belakang tungku dan dipindahkan ke sendok. Selanjutnya ada teknik pouring. Logam disadap dari tungku peleburan ke salah satu sendok yang dituangkan ke dalam cetakan, atau ke salah satu yang digunakan untuk mentransfer sejumlah logam ke sendok tuang.
Sendok transfer seperti itu biasanya ditutup untuk mengurangi kehilangan panas selama transfer. Kapasitas sendok berkisar sekitar 27 kg. Sendok sering diangkut oleh kren overhead. Ada 3 tipe dasar sendok, seperti pada gambar di bawah. Yang A atau yang paling kiri, sendok tuang bibir terbuka standar. Yang tengah, sendok tuang bawah yang menghindari memasukkan terak dalam logam yang dituangkan. Dan yang kanan, sendok teko yang menuangkan logam dari dekat bagian bawah, menghindari masuknya terak dalam pengecoran. Sendok teko yang juga menuang dengan cara memiringkan tetapi menghindari penuangan terak. Dan sendok tuang bawah yang juga menghindari penuangan terak. Sendok miring sering menggunakan sistem miring roda gigi cacing untuk memberikan kontrol yang lebih baik dan mencegah sendok miring terlalu banyak atau terlalu cepat. Banyak sistem penuangan otomatis yang dirancang untuk secara akurat mengukur jumlah logam cair yang dituangkan. Juga digunakan. Beberapa terdiri dari sendok celup dan tuang mekanis atau robot. Yang lain menuangkan langsung dari pot penampung yang lebih besar menggunakan batang penghenti atau katup gerbang geser. Beberapa bejana penuangan dilengkapi dengan peralatan pemanas listrik untuk menjaga logam pada suhu penuangan yang tepat. Suhu penuangan yang tepat atau ideal melibatkan panas berlebih, suhu logam yang cukup tinggi untuk memastikan bahwa semua bagian cetakan terisi penuh. Sistem penuangan lainnya mencakupi penglihatan mesin untuk mendeteksi kapan cetakan penuh atau kontrol berat, untuk menuangkan jumlah yang ditentukan menurut beratnya ke dalam cetakan. Selanjutnya, bagian sand mold casting. Sand mold casting merupakan sebuah cetakan yang terbuat dari pasir yang dikemas, di mana logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan di dalam pasir yang dalam waktu yang telah ditentukan dan berbentuk cetakan yang telah dibuat. Umumnya menggunakan bentonite clay, bahan organik, dan sejumlah air. Pola cetakan biasanya dibuat dalam dua bagian, atas dan bawah. Dapat digunakan untuk membuat bagian sederhana sampai kompleks. Pengecoran pasir juga dikenal sebagai pengecoran cetakan pasir. Proses dalam pengecoran cetakan pasir meliputi pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan coran, dan proses daur ulang pasir cetakan. Selanjutnya ada green sand casting. Green sand casting merupakan proses pengecoran cetakan pasir dasar yang dijelaskan sebelumnya. Campuran pasir hijau terdiri dari pasir, biasanya silika, 6-8% pengikat tanah liat, biasanya betonit, 2-3% air dan aditif, yaitu batu bara laut, pati atau selulosa. Green sand casting. Kata green mengacu pada campuran, bukan warna, lembab dan tidak mengering sebelum logam cair dituangkan ke dalam. Cetakan bahan dicampurkan bersama secara menyeluruh. Dalam mesin penghancur pasir, proses pasir hijau tidak mahal dan memiliki keserbaguna yang besar dalam hal logam yang dicor dan ukuran serta bentuk coran yang dibuat. Namun, proses cetakan pasir lainnya dapat memberikan akurasi yang lebih besar dan permukaan akhir yang lebih luas. Pasir dapat dikremasi dan digunakan lagi berkali-kali. Metode pasir hijau adalah proses pengecoran pasir yang paling umum dan paling murah. Coran sekitar hingga 230 kg biasanya dibuat dalam pendekatan ini. Contohnya blok mesin otomotif, kotak transmisi, rumah diferensial, suku cadang kereta api, dan komponen mesin semuanya adalah suku cadang yang khas. Logam cor termasuk besi, cor abu-abu, besi lunak, dan ulet, baja tuang, aluminium, kuningan, perunggu, dan logam non-ferrous lainnya. Selanjutnya ada proses dry sand casting. Proses ini merupakan proses green sand casting yang dikeringkan sebelum diisi logam cair untuk menghasilkan cetakan yang lebih kuat dan lebih sedikit gas uap yang dihasilkan ketika logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Biasanya, pasir dipanaskan hingga 150 derajat Celcius atau lebih tinggi dengan memanggang atau memanaskan udara paksa sampai sebagian besar uap air diuapkan.
Proses pasir kering biasanya digunakan untuk coran multiton, ukuran sedang hingga sangat besar, di mana kekuatan cetakan yang lebih besar diperlukan untuk menahan massa logam cair. Cetakan pasir kering dapat menahan lebih banyak penanganan dan penyimpanan lebih lama, dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap logam cair. Pasir kering memberikan permukaan yang lebih halus, namun prosesnya lebih mahal daripada pencetakan pasir hijau karena energi, ruang, dan biaya peralatan. Dengan pengecoran pasir kering, pitch selalu sering digunakan untuk menyediakan karbon daripada batu bara laut yang digunakan dengan pasir hijau. Gilsonit, gluterin, tepung jagung, dan molase adalah zat aditif lainnya yang bisa dipakai pada proses ini. Untuk mengurangi waktu pengeringan yang lama dari pengecoran pasir kering, dilakukan skin-dried casting, didukung dengan campuran pasir hijau dan pasir kering. Selanjutnya, ada juga proses shell mold casting lainnya, yaitu yang pertama, shell mold casting. Dilakukan menggunakan cetakan berbentuk cangkang. Dalam proses ini, pasir cetakan dicampur dengan fenolik atau resin plastik mold setting lainnya, baik dalam bentuk cair ataupun padat dan dengan katalis. Tidak ada pengikat tanah liat, tetapi beberapa aditif lainnya dapat dimasukkan untuk tujuan tertentu. Campuran saat ini digunakan kering dan mengalir bebas. Pola yang membentuk cetakan pasir biasanya dipanaskan 200 hingga 300 derajat Celcius dan dijepit ke bawah wadah pasir, yang kemudian dibalik menjatuhkan pasir ke pola yang dipanaskan. Ketika pasir bersentuhan dengan pola yang dipanaskan untuk waktu yang singkat, resin meleleh dan kemudian mulai berpolimerisasi menjadi cukup keras. Pada proses shell mold casting, seperti pada di gambar, yang pertama, gambar A, bahan pemisah silikon disemprotkan pada pola yang telah dipanaskan sebelumnya. Selanjutnya, gambar B menjelaskan pola yang sudah dipanaskan kemudian dibawa ke dump box yang berisi campuran pasir resin. Selanjutnya, pola dibalik dan dijepit ke bagian atas kotak pembuangan seperti pada gambar C. Selanjutnya, kotak pembuangan dibalik, pasir jatuh berlawanan dengan pola yang dipanaskan. Lebih lanjut, untuk waktu yang singkat, resin dalam campuran pasir di sebelah pola panas mulai mengeras, menyebabkan partikel pasir saling menempel. Kemudian gambar M menjelaskan kotak pembuangan diputar ke atas dan pasir yang tidak bersentuhan dengan pola panas atau di dekatnya karena tidak terpengaruh jatuh. Kemudian pola dan cangkang pasir resin dikeluarkan dari kotak pembuangan pada gambar F. Selanjutnya pola dan cangkang dipanggang untuk sepenuhnya menyembuhkan resin. Dan pada gambar F, pola ditarik dari cangkang. Dua cangkang diikat bersama, ditempatkan pada labu dan ditopang pada pasir cadangan atau tembakan logam. Logam cair dituangkan ke dalam rongga yang dibentuk oleh dua cangkang. Lapisan pasir yang mengeras yang berbentuk cetakan shell mold dipisahkan dari pola. Dinding luar shell mold dipasang pada flask yang berisi pasir. Logam cair nantinya dituangkan ke dalam rongga cetakan shell mold. Kondisi produksi skala besar pada cetakan ini dapat menghasilkan coran dengan kondisi kompleksitas dan akurasi tinggi, tetapi ukuran terbatas. Dan juga cangkang pada shell mold casting biasanya setebal 5-10 mm. Yang kedua ada proses last form casting, disebut pengecoran cetakan penuh atau pengecoran evaporatif atau pengecoran pola yang tidak dapat dilakukan. Ini berbeda dengan pengecoran cetakan pasir konvensional karena polanya terbuat dari plastik polistiren berbusa atau foam. Pola ini dilapisi dengan bubur bahan tahan api yang permeable dengan cara mencelupkan, menyemprot, atau menyikat. Lapisan ini dikeringkan sebelum pola ditempelkan. Cetakan dibuat dengan menempelkan pola yang dibuat lengkap dengan spruce, riser, runner, dan gauge dalam labu dan mengemas pasir di sekitarnya. Pola last form casting ini dicetakkan selama penuangan dan meleleh dan menguap segera setelah ada kontak dengan logam cair. Dengan demikian, pola dari pasir tidak perlu dihilangkan sebelum dituangkan. Logam cair menggantikan pola plastik busa dengan mengisi ruangan yang dipati di pasir. Pada gambar di kanan menjelaskan pada bagian A,
Pada gambar A, polanya terbuat dari busa polistiren yang tadi disebutkan. Pada gambar B, pola dicelupkan ke dalam bubur tahan api. Selanjutnya, pada gambar C, pola ditempatkan dalam labu dan dikelilingi pasir yang tidak terikat. Labu yang diisi digetarkan untuk membadatkan pasir. Gambar E, logam cair dituangkan ke pola, menguap dan menggantinya. Pada gambar terakhir, pengecoran dan yang dipadatkan dikeluarkan dari labu, lalu pasir didaur ulang. Pada proses loss foam casting, logam cair akan mencairkan foam pattern seperti yang tadi disebutkan, sehingga logam cair akan mengisi rongga cetakan yang sebelumnya berisi foam. Hasil pada loss foam casting ini memiliki permukaan yang halus dengan dimensi yang akurat. Kemudian prosesnya juga lebih murah karena memakai foam. Selanjutnya yang ketiga adalah magnetic molding, merupakan variasi dari loss foam molding, di mana pola busa polistiren digunakan dan tidak ada penahan atau hambatan. Namun sebagai pengganti pasir yang digunakan untuk mendukung cetakan, serbuk besi dengan partikel berdiameter 0,1 hingga 0,5 mm digunakan. Besi ini dipadatkan dengan cara menggetarkan labu dan kemudian dimagnetisasi dengan medan magnet untuk menahan selama penuangan. Medan magnet dimatikan setelah logam yang dituangkan mendingin dan dipadatkan. Pengecoran kemudian dengan mudah diguncangkan dengan bubuk logam dapat diproses ulang. Konduktivitas panas dari serbuk besi menghasilkan struktur butir yang lebih halus dari pengecoran. Proses ini digunakan untuk pengecoran baja, paduan berbasis tembaga, dan besi cor. Selanjutnya yang keempat ada cement sand molding. Cement sand molding ini hanya melibatkan sekitar 10% semen Portland dan ditambah air sebagai pengikat untuk cetakan pasir. Variasi proses ini digunakan untuk bagian besar atau cetakan besar di mana peningkatan kekuatan semen dibandingkan dengan pengikat lainnya adalah penting. Campuran pasir, semen, dan air dibentuk menjadi bagian cetakan segera setelah pencampuran, tetapi pengeringan penuh membutuhkan waktu 24 hingga 72 jam. Cetakan dapat disimpan untuk waktu yang lama. Kerugian dari kekuatan tinggi dari cetakan pasir semen adalah bahwa cetakan tersebut kurang cenderung untuk menghasilkan gaya susut, dan beberapa bentuk dan bahan pengecoran mungkin rentan terhadap robek. Selanjutnya yang kelima ada Antioch proses atau proses Antiochia. Dalam proses ini, plester gipsum digunakan sebagai pengikat pasir. Bedak, natrium silikat, betonit, semen Portland, dan tera alba juga dapat digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada campuran air. Pada campuran, air ditambahkan ke campuran kering, dan bubur yang dihasilkan disalurkan atau dituangkan di sekitar pola dalam labu cetakan. Campuran khas adalah 50% pasir, 40% gipsum, dan 8% bedak, ditambah air sama dengan setengah berat campuran kering. Setelah bahan diatur, dikeringkan dengan udara, dipanaskan dengan uap sekitar 6-8 jam dalam autoclave. Kemudian dikeringkan dengan udara lagi sekitar 14 jam, dan kemudian di oven dipanaskan dari 230 hingga 250 Celcius selama 12 jam hingga 24 jam. Urutan yang ini menghasilkan permeabilitas cetakan yang jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai dengan cetakan plester. Aplikasi pada proses Antiochia ini termasuk pengecoran suku cadang, dirgantarahan, dan suku cadang transmisi otomatis penting untuk mobil. Selanjutnya ada proses yang keenam, yaitu V-process casting atau vacuum molding. Menggunakan cetakan pasir yang disatukan dengan tekanan vakum. Jadi istilah vakum di sini untuk metode pembuatan cetakan, bukan untuk metode pengecorannya. Metode ini tidak menggunakan bahan pengikat, kemudian proses pembuatan relatif lambat, dan proses ini digunakan untuk produksi coran menengah besar pada tingkat produksi yang cukup tinggi. Proses pada gambar di samping. Pada casting proses V atau vakum proses, pada gambar A, pola yang juga berfungsi sebagai cetakan vakum ditempatkan pada wadah berongga. Kemudian, lembaran plastik diletakkan di atas pola dan dipanaskan untuk melunakkannya. Lembaran plastik
disampirkan di atas pola dan ditarik melawan dengan vakum di ruang pembawa yang ditarik melalui lubang ventilasi di pola. Kemudian, labu diletakkan di atas pola berlapis film. Labu memiliki dinding berongga dan terhubung ke pompa vakum. Selanjutnya gambar E. Pasir kering dimasukkan ke dalam labu. Sedikit getaran diterapkan untuk memadatkan pasir. Baskom penuang dibentuk di pasir lembaran plastik lain. Sebuah vakum diterapkan ke labu menyebabkan lembaran plastik ditarik erat ke pasir. Lalu gambar yang G. Vakum dalam wadah dilepaskan dan labu dengan vakum yang masih terpasang diangkat dari pola H. Lalu gambar H. Kop dan drag dirakit bersama dengan vakum yang masih diterapkan pada kedua labu. Vakum dipertahankan selama penuangan. Yang terakhir, setelah pengecoran mengeras, vakum dilepas dan pasir turun dari labu pengecoran. Selanjutnya proses yang ketujuh adalah molding. Molding cocok untuk cetakan besar berbentuk lingkaran. Pada molding tidak menggunakan pola, melainkan rongga cetakan dibuat mendekati bentuk dengan manual, menggunakan struktur batu bata atau kayu untuk menahan pasir. Bubur pasir kasar dengan presentasi tanah liat dan air yang tinggi dikerjakan ke dalam rongga di atas struktur untuk lebih membentuk perkiraan bentuk. Kemudian, seperti ditunjukkan pada gambar di samping, papan profil disapu dari poros tegak tengah melalui rongga kasar untuk mengikis pasir berlebih dan menghasilkan rongga dengan bentuk yang diinginkan. Cetakan dipanaskan dan dikeringkan secara menyeluruh dan lapisan bahan tahan api diterapkan. Setengah bagian atas cetakan dibuat dari serangkaian inti yang ditempatkan berdampingan di sekitar poros tengah atau jika ada labu dengan ukuran yang cukup. Pada gambar, cetakan lempung dengan sapuan berputar pada sumbu pusat untuk membentuk bentuk bulat. Nomor 1 adalah sapuan kayu dan nomor 2 adalah cetakan lubang. Selanjutnya, yang ke-8 ada flakeless mold casting. Ini adalah proses produksi pasir hijau otomatis yang tinggi. Tingkat pengecoran lebih dari 500 buah dapat dilakukannya. Urutan mekanis yang khas meliputi pembuatan cetakan, penempatan inti penuangan, pendinginan, dan pengocokan. Semuanya otomatis dan semuanya dihubungkan bersama oleh conveyor di satu area produksi. Proses flakeless ini menggunakan ruang cetak 4 sisi di mana cetakan terbentuk. Ruang diisi dengan campuran pasir dari atas oleh gravitasi dan tekanan udara. Pada gambar dijelaskan, yaitu bagian A, pasir ditiup di antara dua plat pola dalam ruangan cetak. Kemudian pada gambar B, campuran pasir diperas untuk membentuk blok cetakan padat yang memiliki setengah rongga cetakan di setiap sisi. Yang C, salah satu pola ditarik sehingga blok cetakan yang baru terbentuk dapat dipindahkan. Dan yang bagian D, blok cetakan didorong dengan kuat ke blok cetakan yang dibuat sebelumnya. Bak penuangan sariawan dan rongga cetakan terletak pada garis pemisah vertikal antara blok cetakan. Selanjutnya ada core making atau pembuatan inti pada pembuatan cetakan pasir. Pembuatan inti atau core digunakan setiap kali ada area undercut, opening, atau hollow di casting yang tidak dapat dibuat oleh cetakan. Potongan terpisah yang dibuat sesuai bentuk bukaan dan didukung oleh cetakan eksternalnya. Inti dibuat dari pasir yang dicampur dengan pengikat untuk menahan butiran pasir agar cukup kuat. Adapun beberapa macam-macam dari core making atau pembuatan inti ini. Yang pertama ada green sand cores, adalah pelengkap dari cetakan pasir hijau yang membentuk bukaan atau lubang saat casting. Yang kedua ada core blowing, proses pneumatik atau mengisi dan memadatkan pasir inti dalam kotak inti dalam jumlah produksi. Semua langkah dalam operasi ini dilakukan secara otomatis dan berlangsung secara cepat. Kemudian yang keempat ada oil oxygen proses. Dalam proses ini, kombinasi minyak dan aditif digunakan dengan pasir. Minyak berpolimerisasi ketika mereka menghubungi aktivator yang mengandung oksigen. Perborat, perkarborat, permangat, peroksida, dan mengikat partikel pasir bersama-sama. Dan yang ketiga ada core baking. Dalam core baking, pengikat untuk pasir dikeraskan dengan meringkan atau mempolimerisasikannya dalam oven
dengan suhu terkontrol. Tingkat inti minyak mengandung biji rami atau minyak sayur biasanya dioksidasi dan dikeraskan dengan dipanggang. Inti ini diformulasikan dengan tepung jagung atau sereal lain dan atau tanah liat dan air yang melapisi pasir dan memberikan kekuatan hijau yang cukup sehingga inti dapat ditangani. Kemudian ada yang kelima, Furan-no-bake core process. Furan adalah keluarga resin termasuk yang ketika diawetkan bertindak sebagai pengikat untuk pasir inti. Selanjutnya ada karbon dioksida proses, menggunakan 3 hingga 6% natrium silikat sebagai pengikat untuk pasir ini. Pemadatan pasirnya dilakukan secara konvensional, kotak inti berdinding ganda agar saluran gas tidak tertutup bila dilakukan pada suhu kamar. Bisa dilakukan pada suhu kamar. Dan yang ketujuh ada shell process for cores, sama dengan proses yang digunakan untuk membuat cetakan shell atau cetakan cangkang. Selanjutnya ada sand mold methods atau proses pencetakan pasir. Yang pertama ada ramming, pengapakan pasir dalam cetakan alat tangan, berguna juga untuk melengkapi sand slinging. Yang kedua ada bench molding, untuk coran kecil pembuatan dan penuangan cetakan dapat dilakukan pada meja kerja, di mana ketinggian permukaan kerja lebih nyaman. Lalu yang keempat ada pit molding, digunakan ketika coran terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam labu yang akan menahannya. Yang ketiga ada floor molding, untuk pengecoran besar dilakukan di lantai pabrik dengan pemadatan hand ramming. Selanjutnya ada machine methods, metode menggunakan mesin untuk mengoptimasi operasi pembuatan cetakan. Ada beberapa macam metode mesin ini. Yang pertama adalah Joule squeeze methods, menggunakan mesin dengan menaikkan plat pola beberapa inci kemudian menjatuhkannya. Pada gambar yang pertama, pasir dalam 1,5 cetakan diguncangkan oleh gerakan cepat naik turun meja mesin untuk memadatkan di sekitar pola. Selanjutnya, gambar B, rollover, cetakan dibalik setelah derak selesai sehingga bagian kop dapat terisi. Dan yang terakhir, pada gambar C, kepala mesin mengindeks di atas cetakan dan siklus pemerasannya berlangsung untuk memadatkan pasir sepenuhnya. Kemudian, metode lainnya yaitu ada sand slinging, memadatkan pasir cetakan dengan mengayunkan atau melemparkannya dengan kecepatan tinggi melawan pola dalam labu. Selanjutnya ada wrap jolt machine, mirip dengan mesin pemeras cetakan tetapi beban menyerang bagian bawah dengan kekuatan terkontrol pada interval. Dan dalam metode mesin ada juga match plate molding, memiliki pola untuk kop dan rak yang dipasang pada sisi berlawanan dari plat logam tunggal. Pada gambar, pola plat korek api yang khas. Ada dua pola setengah untuk rongga, kopling, dan rak pada digambar, ditempatkan pada sisi plat yang berlawanan. Purse, runner, dan tracer juga termasuk dalam pola. Selanjutnya ada sand processing atau pengolahan pasir. Yang pertama ada sand mulling, yaitu pencampuran menggunakan mesin penggiling pasir yang memiliki dua muller yang berputar seperti pada gambar, yaitu pengerus pasir tipe batch yang khas, baik roda muller maupun bilahnya bergerak dan mencampur pasir, bahan pengikat, dan bahan lainnya pada mesin. Yang kedua ada reclamation of sand atau reklamasi. Ada 3 metode reklamasi, yaitu reklamasi mekanis, reklamasi termal, dan reklamasi basah. Pada reklamasi mekanis menggunakan penghancur pasir untuk memecahkan gumpalan sehingga tersisa partikel seukuran butir, melibatkan beberapa langkah proses. Lalu ada reklamasi termal, yaitu menggunakan proses yang serupa dengan reklamasi mekanis, namun mencangkup proses panas menggunakan mesin fluid disk. Dan yang terakhir ada reklamasi basah. Pada reklamasi basah digunakan untuk campuran pasir yang terikat dalam silikat, pencucian air menggantikan siklus pemanasan pada termal dan menghilangkan residu silikat. Kemudian ada metal separation from sand, yaitu proses memisahkan pasir dari casting dalam operasi shake out yang dilepas secara magnetis menggunakan konveyor. Dan yang keempat ada cooling sand, diperlukan setengah digunakan karena pasir panas menyebabkan kelembapan dan masalah lainnya. Pasir tidak mengantarkan panas dengan baik dan banyak pasir yang disimpan akan tetap panas untuk waktu yang lama. Selanjutnya ada proses pattern making. Pada proses ini, pola dibuat untuk menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir.
kecuali untuk beberapa bentuk yang sangat sederhana, yaitu pola biasanya dibuat dari kayu, plester, plastik, berbagai logam, dan untuk coran yang loose form dari busa polistiren. Untuk coran investasi, pola dibuat dari lilin atau plastik. Pembuatan pola mungkin mahal karena prosesnya panjang dan dilakukan secara manual. Pola harus sedikit lebih besar dari pengecoran yang akan menghasilkan mereka penyusutan logam saat prosesnya. Selanjutnya ada proses pattern making. Pada proses ini, pola dibuat untuk menghasilkan ukuran dan bentuk rongga yang tepat dalam cetakan pasir. Kecuali untuk beberapa bentuk yang sangat sederhana, pola biasanya terbuat dari kayu, plester, plastik, berbagai logam, dan untuk coran loose form terbuat dari busa polistiren. Untuk coran investasi, pola dibuat dari lilin atau plastik. Pembuatan pola mungkin mahal karena prosesnya sedikit panjang dan sebagian besar manual. Pola harus sedikit lebih besar dari pengecoran yang akan mereka hasilkan karena penyusutan logam saat pada proses. Dan yang terakhir ada post molding operation atau operasi setelah cetakan. Yang pertama ada shake out, yaitu operasi yang memisahkan coran dari cetakan pasir. Metode dasar yang digunakan dalam operasi ini adalah membuat cetakan dan pengecoran menjadi kuat getaran sehingga cetakan pasir pecah. Kemudian ada core knockout, menuangkan aluminium dan coran non-ferrous pada suhu lebih rendah daripada coran besi atau baja dan suhu logam sehingga coran dapat mudah diguncangkan keluar. Yang ketiga ada blast cleaning, adalah metode cepat untuk menghilangkan pasir, sisa dan kerak dari casting setelah diguncangkan, juga meningkatkan permukaan akhir casting. Pada gambar, mekanisme roda yang menggunakan gaya sentrifugal untuk mendorong grid, tembakan logam, manik-manik kaca atau pasir dalam mesin pembersih ledakan. Dan yang keempat, ada proses wire brush cleaning, yaitu proses yang sering digunakan pada coran paduan aluminium, kuningan, dan perunggu. Dapat menghasilkan permukaan yang mengkilap. Operasi dapat dilakukan secara robotik, menggunakan robot. Yang kelima ada gate tracer dan fin removal. Pada operasi ini terkadang disebut sebagai fettling. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu dari berbagai perangkat pemotongan logam seperti gergaji pita, gunting, roda pemotong abrasis, obor pemotong api, dan palu pneumatik. Dan yang terakhir ada proses snagging, yaitu proses yang menggunakan alat gerinda untuk menghilangkan kelebihan logam dari coran dengan manual. Operasi ini hanya menyediakan penggiling kasar. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.